Halo teman-teman, jumpa lagi di channel BBM Belajar Bareng Majid, seri persiapan untuk kompetisi Sains Nasional Geografi yang juga bisa teman-teman gunakan video ini untuk persiapan SBMPTN dan juga persiapan SIMAK UI, juga UTUL UGM, dan ujian-ujian lain untuk geografi setingkat SMA. Oke, kita masuk ke video ketiga dari bab oceanografi yang akan membahas mengenai temperatur dan densitas air laut. Oke. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu oceanografi, apa saja akan dipelajari di oceanografi. Kita akan mempelajari apa saja? Ada air lautnya, juga kita akan membahas tentang kehidupan di lautnya, juga nanti kita akan bahas tentang geomorfologi dasar lautnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang air lautnya. Air lautnya apa aja sih yang kita pelajari? Pertama, fitur-fitur fisikanya ya. Sudah kita pelajari di video kedua tentang salinitas air laut sebagai pembeda utama dari air tawar. Nah, sekarang kita akan masuk ke temperatur dan densitas air laut. Fitur lain yang juga amat penting untuk membedakan antara air laut dengan air tawar maupun juga dengan nanti daratan gitu ya. Sekarang kita lanjut. Oke. Ada temperatur, ada kapasitas panas. Nah, ini harus dibedakan dulu nih teman-teman agar tidak tidak membingungkan gitu, tidak confusing. Kenapa sih harus dibedakan ya? Karena dua ini hal yang berbeda tapi saling berinteraksi dengan satu yang lainnya. Pembahasan lebih lengkapnya sudah disajikan di mengenai materi tentang atmosfer gitu ya. Bisa nanti teman-teman temukan linknya di sini. Kita bedakan sedikit ya, ada namanya temperatur, itu adalah kondisi temperaturnya ya, kondisi saat itu suhunya berapa, temperaturnya berapa. Nah, temperatur tinggi dengan temperatur rendah artinya apa? Artinya energi kinetiknya di daerah yang temperaturnya tinggi ya, atau ini di lautan, lautan yang memiliki temperatur yang tinggi, dia energi kinetiknya besar. Maksudnya apa energi kinetik besar? Pergerakan antar molekul air laut itu kan terdiri dari molekul-molekul ya. Molekul itu bergeraknya cepat. Kalau bergeraknya cepat berarti gesekan antar molekulnya banyak. Kalau gesekan antar molekulnya banyak berarti energinya besar. Kalau energinya besar berarti temperaturnya tinggi. Kalau laut temperatur rendah ya sebaliknya saja. Sementara kapasitas panas itu paling sederhana kita bisa definisikan sebagai kemampuan suatu benda, dalam hal ini adalah air laut, untuk menerima panas, untuk menyimpan panas, dan juga nanti untuk melepaskan panas. Apa sih maksudnya kemampuannya? Nah, kalau suatu benda memiliki kapasitas panas yang tinggi, nah, air laut ini adalah uh, zat alami di bumi ini yang memiliki kapasitas panas yang terbesar ya dibandingkan dengan udara maupun dengan daratan gitu ya. Untuk bisa menerima panas, air laut itu membutuhkan waktu yang lama, dan untuk bisa menyimpan energi panas, dia bisa menyimpan dalam kapasitas yang sangat besar pun dalam waktu yang lebih lama, dan ketika nanti melepaskannya pun membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Nah, itu adalah temperatur dan kapasitas panas. Nah, sekarang kita lihat variasi temperatur terlebih dahulu. Variasi temperatur ini terlihat dari peta yang dibuat oleh NOAA. NOAA itu adalah Badan Meteorologinya Amerika Serikat di bulan Februari 2021 di permukaan laut ya. Ini permukaannya, suhu permukaan air laut di seluruh dunia. Ya, berdasarkan citra satelit diolah kemudian menjadi seperti ini. Apa polanya? Mungkin teman-teman sudah bisa tebak. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa, dia akan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Semakin bergerak ke kutub, dia akan semakin berkurang suhunya. Ya. Kenapa bisa begitu? Nah, teman-teman harus ingat lagi bahwa yang namanya panas itu merupakan energi. Yang namanya energi, dia ingat hukum kekalahan energi. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah wujud atau ditransfer ya, atau dipindahkan gitu ya. Dari mana sumber utama energi panas di bumi ini? Sumber utama energi panas adalah dari sinar matahari. Di mana sinar matahari paling banyak diterima di permukaan bumi? Di daerah khatulistiwa. Berarti di daerah khatulistiwa energi panas yang diterima lebih besar. Artinya apa? Ya, semakin lebih banyak energi yang diterima berarti nanti temperaturnya dia akan lebih tinggi. Semakin menjauh dari khatulistiwa, semakin mendekati kutub, panasnya berkurang, energi panasnya berkurang. Artinya apa? Suhunya pun akan ikut berkurang. Nah, tapi variasi temperatur air laut itu tidak se ekstrim variasi temperatur udara, ya. Kenapa? Karena kapasitas panasnya air laut itu lebih besar daripada kapasitas panasnya udara. Oke.
Lihat saja kalau misalkan kita lihat di di udara gitu ya, di daerah khatulistiwa itu suhu siang hari itu bisa 30-an derajat Celcius. Di daerah gurun bisa mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Sementara di daerah kutub itu bisa minus 50 derajat Celcius begitu ya. Itu artinya kan simpangannya sangat besar ya, jarak antara suhu tertinggi dengan suhu terendah itu sangat besar. Sementara variasi temperatur laut itu tidak sampai ada minus. Di permukaan air laut di daerah khatulistiwa itu kurang lebih suhunya 20-an, 24, 25 ya 20-an lah, tidak sampai 30. Sementara di daerah kutub itu tidak mencapai 0 derajat Celcius karena suhu air lautnya ya, bukan suhu es, bongkahan esnya, ini suhu permukaan air laut. Dia tidak sampai titik beku, dia kurang lebih 2, 3, 4 derajat Celcius. Nah, itulah kenapa bisa begitu? Karena, nah ini dia jawabannya, karena dari kapasitas panas itu ada dua efek yang ditimbulkan. Yang pertama ada namanya inersia termal. Apa itu inersia termal? Nah, inersia apa kalau di fisika? Inersia itu kan kelembaman. Kelembaman itu apa sih? Kecenderungan sesuatu untuk tidak berubah posisinya. Ya, orang yang males itu kelembamannya tinggi gitu, inersianya tinggi. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, kalau di sini inersia itu tinggi karena kapasitas panasnya besar. Karena kapasitas panasnya besar, kemampuan dia untuk menyimpan energi panasnya juga besar, maka untuk meningkatkan 1 derajat Celcius suhu air laut dibutuhkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan untuk meningkatkan 1 derajat Celcius suhu udara atau 1 derajat Celcius suhu batuan yang ada di daratan. Itu namanya inersia termal. Ya. Dampak dari kapasitas panas yang besar. Dampak lainnya dari inersia termal dan juga kapasitas panas yang besar itu adalah nanti ada namanya efek termostatis. Termo suhu, statis itu ya statis, stagnan gitu ya. Maksudnya apa sih? Efek yang ditimbulkan dari kapasitas panas yang besar adalah karena untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius itu membutuhkan energi yang besar, maka jika energinya tidak cukup besar, kecenderungan suhunya akan tetap. Ya, suhu akan cenderung tetap, betapapun panas didapat, ya, sampai dia melewati batas untuk bisa meningkatkan 1 derajat Celcius itu tadi. Ya, makanya untuk meningkatkan 1 derajat Celcius suhu air laut itu sangat besar. Makanya perubahan musim itu biasanya tidak terlalu menimbulkan efek bagi suhu air laut. Karena suhu air lautnya tidak terlalu berdampak besar, maka daratan yang di dekat dengan perairan laut ketika musim dingin tidak akan mengalami musim dingin yang ekstrim, dan ketika musim panas tidak akan mengalami panas yang ekstrim. Jika dibandingkan dengan daerah yang jauh dari lautan dan meskipun berada dalam lintang yang sama. Kalau kita di Indonesia mungkin nggak terlalu besar perbedaannya, tapi kalau di Eropa gitu ya, atau di Amerika Utara, itu akan terasa perbedaannya. Daerah yang dekat dengan perairan laut, ketika musim dingin dia misalkan suhunya paling rendahnya itu -10, -15 gitu ya. Tapi di daerah yang jauh dari laut, meskipun dia berada di garis lintang yang sama, bisa mencapai -40, -45 derajat Celcius. Pun ketika musim panas di daerah yang dekat dengan lautan, dia suhunya mungkin moderat saja, 20-an derajat Celcius gitu ya paling tingginya. Sementara daerah yang jauh dari lautan, di daerah lintang yang sama, dia bisa suhu ketika musim panasnya mencapai 30-an derajat Celcius. Itu adalah efek yang ditimbulkan dari kapasitas panas perairan yang besar. Dampaknya pun terasa bagi iklim. Itulah kenapa bab mengenai oceanografi dan bab mengenai atmosfer ini dua hal yang saling berkesinambungan, dua hal yang tidak bisa terpisahkan karena satu dengan yang lainnya sangat erat kaitannya. Lautan merupakan faktor pengontrol iklim yang paling utama, dan apa yang terjadi di lautan nanti biasanya terpengaruh pada kondisi cuaca dan iklim. Oke, sekarang kita lanjut ke densitas terlebih dahulu. Nah, densitas itu apa sih densitas? Nah, kalau di fisika kan bisa kita tulis rho sama dengan massa berbanding dengan volume. Nah, ini adalah densitas. Rho itu kan massa jenis itu densitas. Dia merupakan massa yang dimiliki untuk yang berada dalam satu ruang tertentu, mengisi suatu daerah tertentu. Nah, densitas air laut dipengaruhi oleh 3 hal. Temperatur, salinitas, dan tekanan. Oke, temperatur, salinitas, dan tekanan.
Di daerah lautan yang dangkal, hanya temperatur dan salinitas yang berpengaruh terhadap densitas. Sementara tekanan nanti baru akan berpengaruh ketika sudah masuk ke lautan dalam. Lautan dalam itu mana sih? Biasanya sudah di atas 1000 meter kedalamannya. Oke, kita lihat. Ketika temperatur air laut meningkat, ya, temperaturnya tinggi berarti, maka densitas air lautnya akan turun. Kenapa begitu? Karena ada namanya ekspansi termal. Ya. Apa sih ekspansi termal? Benda yang dipanaskan biasanya nanti akan memuai, ya kan? Itu artinya ada ekspansi termal. Ekspansi termal itu menyebabkan massa yang ada dalam satu ruangan yang sama, ya misalkan ruangannya 1 meter kubik gitu ya. Ketika panas berarti kan dia akan memuai. Berarti massanya akan berkurang. Di volume yang sama massanya berkurang, berarti rho-nya atau densitasnya akan berkurang. Itu pengaruh temperatur. Kedua adalah salinitas. Salinitas itu kadar garam ya. Ketika salinitas air laut itu meningkat, ya, ketika salinitas air laut itu meningkat, ya, apa kemudian dampak yang ditimbulkan? Maka densitasnya akan, bagaimana densitasnya? Akan ikut meningkat. Kenapa begitu? Karena ada namanya garam yang terlarutnya semakin banyak kan? Ya, ada namanya garam terlarut ya. Garam yang larut di airnya kan kalau misalkan salinitasnya ada yang 30 ppt, ingat salinitas itu diukur pakai ppt ya, part per thousand, 30 ppt sama dengan 35 ppt, mana yang lebih besar? 35 ppt. Di 35 ppt berarti ada 35 gram per 1000 gram air laut dibandingkan dengan yang 30 ppt hanya 30 gram garam per 1000 gram air laut. Artinya di air laut yang memiliki 35 ppt dia lebih berat massa garamnya. Artinya dia densitas lebih besar karena ingat berat massanya akan lebih besar dengan volume yang sama, maka massanya tinggi berarti nanti rho-nya akan ikut tinggi. Rho itu densitas, berarti densitasnya ikut tinggi. Terakhir adalah tekanan. Tekanan ini akan berpengaruh di daerah lautan dalam tadi ya, biasanya di daerah palung. Kalau tekanan air lautnya tinggi, maka densitas juga akan ikut tinggi. Karena apa? Akan ada kompresi ya, ada tekanan itu ya kan, dia akan menimbulkan compression gitu ya. Berarti di daerah volume yang sama, dia massanya akan lebih besar karena tekanannya lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat variasi vertikal dari temperatur dan densitas. Ada perbedaan antara daerah dengan lintang rendah dengan daerah di lintang tinggi. Di daerah lintang rendah, itu ada namanya thermocline dan pinocline. Di suhu permukaan misalkan suhu air laut itu 24-25 derajat Celcius, kemudian nanti akan turun secara signifikan di kedalaman 200 hingga 1000 meter di dalam laut. Kemudian nanti akan cenderung konstan di sekitar 2, 3, 4 derajat Celcius. Ingat, air laut tidak akan pernah membeku meskipun betapapun kedalamannya. Buktinya di Palung Mariana, palung terdalam di muka bumi ini, yang kedalamannya 11 ribuan meter, dia tidak sampai titik beku. Kemudian di eh, densitas akan ada namanya pinocline ya. Di densitas di permukaan itu rendah mendekati 0 gitu ya. Kemudian nanti ketika kedalaman 200 hingga 1000 meter dia akan naik secara signifikan dan kemudian nanti akan konstan gitu ya. Sementara dari lintang tinggi karena suhu permukaan air lautnya sudah rendah, maka dia tidak akan turun karena kalau turun nanti titik beku. Ya, dia akan mengalami namanya isotermal ya. Isotermal, iso sama, termal suhu gitu ya. Di densitas juga begitu. Karena densitas permukaannya sudah besar, maka dia akan mengalami namanya isopinokpiknal gitu ya. Isopiknal itu artinya dia konstan densitasnya. Nah, itulah dia perbedaan antara temperatur, variasi vertikal dari temperatur dan juga densitas, berbeda antara daerah lintang sedang dengan daerah lintang rendah dengan daerah lintang tinggi. Oke, sekian dulu pembelajaran kita mengenai temperatur dan densitas air laut. Di sini ada beberapa buku bacaan lebih lanjut. Jika teman-teman ingin eksplor lebih lanjut bahasan tentang ini, jangan lupa untuk klik like videonya, subscribe channelnya, dan juga share ke teman-teman yang lain untuk bisa belajar geografi secara lebih menyenangkan dan lebih mendalam. Sampai jumpa di video BBM selanjutnya. Dadah!